Good afternoon, everyone. Okay, so we are now continuing our last lecture, which is biological control. So kita akan start daripada biological control, sambungan daripada um, lecture kita yang hari itu yaitu types of hormone lah. So untuk hari ini punya lecture kita akan belajar biological control. Okay, so apa itu biological control? So biological control is a method of controlling pests. Sama ada pest itu insect, mites, weeds ataupun plant disease by using other living organism. So kita kawal populasi hewan perusak dengan menggunakan hewan lain sebagai pemangsa kepada hewan perusak inilah. So itu adalah biological control. Kita guna hewan lain untuk kontrol population hewan-hewan tertentu yang kita tidak mau. Oke. Tapi biological control nih kamu kena kaji betul-betul lah sama ada pemangsa yang kamu letak di dalam satu kawasan tuh adakah sesuai ataupun adakah dia tidak akan membagi impact. Dia tidak bagi kesan jangka panjang kepada persekitaran di sekeliling lah. Oke, so why do we use biological control? Kenapa kita menggunakan biological control walaupun kita ada chemical pesticide? Kenapa kita tidak guna chemical pesticide? Instead, kita guna biological control. So, kita tengok kenapa biological control ini adalah mahal, labor intensif, perlukan buruh yang banyak. Lepas itu dia host spesifik, maksudnya dia target mangsa-mangsa yang tertentu saja. Manakala chemical pesticides pula dia murah, senang untuk di-apply dan dia boleh efek banyak benda. Dia bukan satu target saja dia target. So dia dapat target banyak benda lah. So kenapa kita guna biological control walaupun kita tahu dia mahal dan memerlukan buruh yang banyak. Kenapa kita tidak guna saja kimia? Sebab bahan kimia murah lagi dan senang untuk di-apply. So kita akan tengok kenapa kita guna biological control walaupun dia mahal berbanding chemical pesticides. Oke, so ini adalah reason lah kenapa kita guna biological control daripada chemical pesticides. Oke, so chemical pesticides ini dia memberi kesan yang buruk kepada ekologi, persekitaran, dan juga kesehatan manusia dan memberikan kesan buruk lah kepada tiganya. And then, chemical pesticides juga bahan kimia yang kita guna tuh memerlukan perawatan setiap tahun. So, maksud dia sini, selepas kamu sudah apply bahan kimia tadi lah ke dalam tanah, ke dalam tumbuhan kamu kena bagi treatment lah setiap tahun kepada bahan kimia yang kamu sudah letak tadi, which is menyusahkan dan memerlukan banyak cost untuk buat treatment lah dan buat kerja 2 kali begitu. And then since chemical pesticides ini dia efek banyak benda, broad spectrum dia punya kesan, so dia boleh jadi toxic kepada bukan sahaja kepada spesies patogen, maksudnya spesies yang perusak lah yang kita tidak mau tahu, tetapi dia juga beri kesan toksik kepada spesies-spesies yang bagus, yang sepatutnya bagus yang kita mau, tapi dia mati juga disebabkan oleh chemical pesticides inilah, racun kimia lah. So, kelebihan menggunakan biological control pula, walaupun dia mahal, tetapi biological control ini tidak memberi toksik kepada manusia. Dia tidak toksik kepada manusia, dia tidak mencemarkan sungai ataupun saliran-saliran air, dan dia boleh bertahan
untuk beberapa tahun. Lepas itu dia efek satu ataupun beberapa spesies yang tertentu sahaja. And then kalau kamu tengok bahan kimia pula dia efek semua benda, termasuklah yang spesies-spesies yang bagus. So kita tidak mau tuh. So oke. So, sebenarnya racun kimia ini tidak bagus lah. So, that's why kita lebih prefer biological control berbanding kimia. Oke, so kita tengok. Chemical pesticides. So, selain chemical pesticides, kita ada juga biopesticides lah yang lebih selamat digunakan. So, kita ada 3 jenis biopesticides, yaitu first kali microbial pesticides. So, microbial pesticides ini dia mengandungi mikroorganisme seperti bakterium, fungus, virus ataupun protozoan sebagai bahan aktif di dalam pesticides inilah, di dalam biopesticides inilah. And then biopesticides yang kedua adalah plant pesticides. So plant pesticides adalah pesticides yang adalah bahan yang dihasilkan oleh tumbuhan daripada genetik material tumbuhan lah. So plant pesticides ini dihasilkan sendiri oleh tumbuhan dan kita ekstrak sahaja daripada tumbuhan. And then yang ketiga, biopesticides yang ketiga adalah biochemical pesticides. So biochemical pesticides ini adalah bahan semula jadi yang dapat mengawal hewan perusak dengan menggunakan mekanisme non-toxic, bukan toxic lah. So biochemical pesticides ini dia mengawal bahan hewan perusak menggunakan mekanisme bukan toxic. So kalau guna chemical pesticides dia menggunakan toxic lah, tapi biochemical pesticides adalah non-toxic. Oke, so sekarang kita tengok kepada 3 jenis biological control. Oke, so biological control ini berbeza daripada biopesticides, oke? So biological control ini ada 3 jenis, satu imputation, satu augmentation, dan terakhir adalah conservation. Oke. So first kali, apa itu imputation? Imputation adalah hewan yang kita import. Dimana maksudnya natural enemy of a pest is introduced in the hope of achieving control. Oke, maksudnya di sini. Oke, sebagai contoh di dalam ladang kelapa sawit lah. Di ladang kelapa sawit kita tahu ada banyak tikus dan juga ular lah kan. So apa yang kita boleh buat untuk kontrol populasi ular dan tikus tadi adalah kita import burung hantu. Ini contoh lah. So kita import burung hantu ke dalam ladang kelapa sawit tadi. Sebagai contoh lah, di dalam kelapa sawit itu tiada burung hantu kan. So kamu import lah burung hantu ke ladang kelapa sawit tadi untuk kontrol populasi ular dan juga tikus-tikus di ladang kelapa sawit tadi. So itu maksud import. And then yang kedua adalah augmentation. Augmentation ini adalah macam penambahan ataupun kita kasih tambah population lah di dalam tu. So sebagai contoh lagi, bilangan burung hantu tadi. So sebagai contoh, sudah memang sedia adalah bilangan. So memang dalam ladang kelapa sawit tadi sudah sedia ada burung hantu. Tetapi bilangan burung hantu tadi tidak cukup untuk mengawal populasi tikus dan juga ular. So apa yang kita boleh buat adalah kita tambah bilangan burung hantu tadi. So itu maksud augmentation lah, penambahan bilangan. So kita tambah burung hantu untuk
kontrol populasi ular dan tikus. Yang ketiga adalah conservation, pemeliharaan. In which measures are taken to maintain natural enemies through regular re-establishment. Oke, pemeliharaan. Oke, sebagai contoh burung hantu tadi lah. So, bila ada burung hantu di ladang kelapa sawit tadi, so kita pelihara populasi burung hantu tadi lah. So, macam mana kita pelihara adalah kita bagi tempat tinggal untuk burung hantu, kita bagi makan burung hantu tersebutlah, dan kita biarkan burung hantu tuh membiak di dalam ladang kelapa sawit tadi. Begitu maksud conservation. So, kita ada 3 jenis biological control. 1 import, 1 augmentation, 1 lagi conservation. Oke. Oke, so sekarang kita tengok satu-satu. Importation. Pengimportan lah. So, ini yang saya beritahu tadi, kita import burung hantu tadi ke dalam ladang kelapa sawit untuk kontrol populasi ular dan juga tikus. So, kamu boleh bagi contoh lain juga lah. So, itu contoh importation. Oke, so ini contoh yang lain adalah ini, kita import ladybird untuk kontrol populasi Escherichia perches, untuk kontrol populasi yang inilah yang putih-putih nih. So, actually ladybird tadi dia akan makan lah yang putih-putih yang hinggap di tanaman-tanaman kamu. So, kita letak ladybird di dalam ladang lah, ladang sayur kamu. So, sebagai contoh, memang tiada ladybird di sana kan. So, kamu belilah ladybird and then kamu letak di dalam ladang sayur kamu. Begitu maksudnya. Okay, so augmentation pula involves the supplemental release of natural enemy. So, sini maksudnya supplemental. So, kita tambahkan lagi bilangan lah. Bilangan pemangsa untuk kontrol populasi-populasi mangsa yang ada di sana. Sebagai contoh tadi, yang ular tadilah dengan burung hantu. So, kita ada 2 jenis augmentation. 1 inoculative, 1 lagi inundative. Oke, so kalau dalam Melayu, inoculative tuh inoculative juga lah. So, kamu kena ingat term dia. Dan inundative pun inundative juga. Oke, so first kita tengok inoculative. Oke, so untuk inoculative release nih, kita release small numbers of control agents. Sebagai contoh tadi, kita rilis lah sedikit bilangan burung hantu ke dalam ladang kelapa sawit untuk kontrol low level of pest. Sebagai contoh, kalau di ladang kelapa sawit tadi ada sedikit sahaja ular dan juga tikus, so kamu guna inoculative release lah. So, inoculative release maksudnya kita rilis small numbers of control agents. Bilangan yang sedikit. So, kalau ada bilangan, kita rilis sedikit sahaja bilangan burung hantu tadi untuk mengawal populasi ular dan tikus yang sedikit sahaja. Oke, so yang kedua adalah inundative. Oke, so sebagai contoh, di dalam ladang kamu tuh banyak ular dan juga tikus. So, kamu guna inundative release. Maksudnya kamu rilis banyak burung hantu sekaliguslah untuk mengawal populasi ular yang sangat banyak. So, itu maksud inundative. Inoculative sedikit saja dan inundative banyak. Oke, so ini contoh yang dia bagi adalah kita rilis Encarsia formosa nih. So, Encarsia formosa nih kita rilis secara berkala untuk mengawal populasi whitefly inilah. So, whitefly ini adalah serangga perosak. So, macam mana kita kontrol serangga perosak nih? Kita
letakkan Encarsia formosa di ladang sayur kamu lah untuk mengawal populasi whitefly ini. So, Encarsia formosa ini dia akan makan whitefly itulah. And then contoh yang kedua adalah kita letak egg parasite of Trichogramma. So, Trichogramma ini dia akan kontrol populasi ini, harmful moths. Oke, yang ketiga adalah melalui pemeliharaan. So, pemeliharaan tadi kita peliharalah populasi-populasi agent yang kita mau untuk kontrol hewan-hewan perusak. So, pemeliharaan pun saya sudah bagi tahu tadi kan, bagaimana contoh dia. Oke, so sebagai contoh pemeliharaan adalah kita bagi habitat yang sesuai. Contohnya tempat tinggal lah. Ataupun kalau untuk beetle nih kita bagi orang beetle bank. Supaya tempat tinggal tadi dapat dijadikan tempat untuk kita punya burung hantu lah sebagai contoh. Untuk hidup dan membiak di kawasan itu. Oke, so sini contoh dia shelter belt, a planting usually made up of one or more rows of tree or shrub planted in such manner. So dia letak tumbuhan ataupun shrubs lah untuk sebagai tempat tinggal kepada serangga-serangga. Untuk mengawal serangga yang kita tidak ingini, begitu maksudnya. Hedgerow pula adalah line of closely spaced shrub. So inilah line of closely spaced shrub ini. Yang macam pagar-pagar dia nih. Alamak, battery low. So kita kena cepat. So yang pagar-pagar ini akan jadi pagar-pagar shrub ini akan jadi tempat tinggal lah untuk hewan yang kita pelihara tadi untuk mengawal populasi hewan perusak di kawasan ini. And then beetle bank pula adalah strip planted with grass. So beginilah. So ini adalah tempat tinggal beetle. Dan juga untuk burung-burung tinggal lah supaya dapat mengawal populasi tikus di kawasan itu. Oke, so ini adalah summary untuk hari ini. Kamu boleh download juga dia punya lecture note kan. Oke, so classical dia adalah ini adalah penyengat. So ini penyengat, and then ini serangga perusak, hewan perusak, ulat. So penyengat nih ada akan makanlah ulat ini kan, yang hinggap di atas daun sayur kamu, begitu contoh dah. Oke, so itu sahaja kita punya lecture note untuk hari ini. Saya harap kamu paham. Thank you sebab tengok. Oke, thank you.